Sebenarnya adanya praktek prostitusi atau kegiatan reproduksi manusia itu merupakan kegiatan yang alamiah saja, terlepas dari adanya norma dan kepantasan. Ya, seperti secara kasarnya, seperti misalnya binatang kuda misalnya, kalau sedang birahi gelisah bunyi meringkik terus, tetapi kalau sudah tersalurkan kuda itu pun tenang karena hasratnya sudah tersampaikan. Yang terjadi kemudian kuda betina bunting dan mempunyai anak. Di manusia pun sebenarnya sama saja, kalau hasrat menggebu-gebu di kepala ini rasanya karu-karuan, tetapi kalau sudah tersalurkan hati ini menjadi tenang, pikiran menjadi lebih fresh. Bisa kita ibaratkan handphone selesai dicas penuh 100%. Secara mitologi Tuhan menganugerahkan keinginan itu atau keinginan seks mungkin agar makhluk hidup itu mau bahkan gemar melakukan aktivitas reproduksi untuk kelangsungan hidup makhluk hidup itu. Namun di sisi yang membedakan manusia dan hewan adalah kalau manusia dilakukan dengan pasangannya atau bisa kita sebut dengan suami ataupun istri, itu tidak dianggap melanggar norma ataupun kesusilaan. Lantas muncul pertanyaan, gimana kalau dilakukan bukan dengan pasangannya? Kenapa melakukan kegiatan reproduksi bukan dengan pasangannya? Tentunya ada sebabnya. Kegiatan reproduksi bukan dengan pasangannya ini biasa kita sebut praktek prostitusi. Sejarah dari prostitusi itu sendiri berdasarkan catatan Sumeria, di mana merupakan peradaban kuno di Mesopotamia Selatan, kini di wilayah selatan Irak. Prostitusi pertama muncul di dunia pada 2400 sebelum Masehi sebagai pekerjaan. Sebab pada masa itu ada sebuah rumah bordil kuil yang dioperasikan oleh pendeta Sumeria di kota Uruk. Apa yang menyebabkan kegiatan prostitusi? Di berbagai tulisan penelitian menyebutkan faktor utama adalah ekonomi. Jadi terpaksa mereka menjual diri untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian faktor yang lain adalah faktor biologis atau seksual. Khususnya di negara Indonesia, hingga saat ini Indonesia memang tidak secara eksplisit melarang kegiatan prostitusi dalam undang-undang nasional. Namun terdapat beberapa pasal dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan Daerah yang dapat digunakan untuk menjerat praktek prostitusi dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Masalah prostitusi ini sampai saat ini tidak bisa dipungkiri masih tetap ada, bahkan saat ini dengan kemajuan teknologi bisa dilakukan dengan online dan lain sebagainya. Namun saat ini yang ingin saya ungkap, prostitusi konvensional, pasar kembang, atau bisa kita sebut secara bahasa kerennya adalah sarkem di wilayah Yogyakarta. Sarkem memang nggak ada legalisasi, tidak ada istilah dibuka ataupun ditutup. Dari dulu berjalan begitu saja. Keberadaan sarkem atau pasar kembang
sebenarnya dapat menjadikan kontrol agar aktivitas prostitusi tidak menyebar. Tidak bisa dibayangkan bagaimana bahayanya dari kegiatan prostitusi yang tidak terkontrol. Ini jelas lebih berbahaya ketimbang sekedar urusan moral saja, seperti bagaimana kalau penyakit kelamin menyebar di kalangan masyarakat dan tidak terdeteksi, apalagi nanti soal HIV ataupun AIDS. Tentu ini akan menimbulkan masalah sosial yang lebih rumit dan kompleks. Intinya, kalau tidak ada kawasan sarkem, persoalan prostitusi akan menyebar kemana-mana dan tidak bisa dipastikan kesehatannya. Sejarah sarkem memang memiliki cerita panjang melintas zaman. Tempat ini tak punya legalitas hitam di atas putih sebagai lokalisasi, namun terus bertahan hingga sekarang. Tempat karaoke dan prostitusi berada di dalam rumah-rumah milik warga. Pemilik rumah sebagian menyewakan kepada orang luar kampung dan ada juga yang beberapa mengelola sendiri. Seperti diketahui, keberadaan prostitusi di Sarkem dari penuturan beberapa orang Yogyakarta memang sudah ada sejak zaman kekuasaan Belanda di Yogyakarta. Pada masa-masa itu, area Sosrowijayan Kulon belum kenal dengan sebutan pasar kembang atau sarkem. Masyarakat lebih mengenalnya dengan sebutan balokan. Hal itu lantaran di sudut barat Laut Sosrowijayan Kulon banyak tumpukan balok-balok kayu yang dipakai untuk bahan bakar kereta api uap. Menurut sumber fakta tentang Sarkem dulu di barat dekat tempat bernama di sisi sebelah barat ada tempat yang bernama Laras atau tempat mengelaras para pekerja rel kereta api. Di situ mereka ngelaras dan berkencan dengan wanita hingga untuk melepaskan kepenatannya. Nama Pasar Kembang baru melekat setelah era tahun 1990-an. Saat itu di sepanjang jalan sisi selatan Stasiun Tugu berderet lapak penjual bunga-bunga. Saking banyaknya lantas menjadi identik yang melekat sekaligus nama jalan. Namun saat ini kawasan itu sudah tidak ada penjual kembang atau bunga sesuai perkembangan zaman. Penjual bunga sudah pindah ke daerah Kota Baru. Potret pasar kembang saat ini memang agak berbeda dengan puluhan tahun lalu. Meski saat ini kondisinya tetap sama di gang-gang Sosrowijayan Kulon, Sosro Menduran, Gedong Tengen masih bisa ditemui wanita-wanita yang menyapa dengan ramah kepada setiap orang yang lewat. Misalnya, "Mas, mampir sini, mau kemana sih?" Kadang terdengar sapaan itu dari seorang wanita yang ada di pinggir gang. Sapaan itu kadang berlanjut dengan si wanita menawarkan jasa layanan plus-plus atau kencan atau jasa prostitusi. Keberadaan prostitusi Pasar Kembang lantaran berada di perkampungan dalam menawarkan jasa pun tidak sevulgar di tempat-tempat lain dan tidak terang-terangan melakukan aktivitas itu. Kadang wanita penjajah jasa plus-plus ini juga harus tetap
mengikuti kegiatan apa yang ada di kampung Sarkem ini seperti pengajian dan kegiatan sosial lainnya. Dan hal itulah yang membuat kawasan Sarkem masih ada kegiatan prostitusi karena memang masyarakat yang ada dan pelaku prostitusi saling menjaga dan saling menghormati. Itulah sekelumit wajah Sarkem sejak dulu sampai sekarang, sehingga mewarnai sisi-sisi budaya yang ada di Yogyakarta. Dan sampai saat ini kegiatan prostitusi itu masih ada dan masyarakat pun seolah-olah tidak menghiraukan kegiatan itu.